Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini, kita akan membahas tentang cara menangani error dalam sebuah pemrograman berorientasi objek ini, atau bisa disingkat yaitu OOP. Nah, di sini errornya itu menggunakan try catch finally di dalam Java. Nah, jadi kita akan belajar kenapa sih error itu terjadi, lalu bagaimana cara menanganinya dengan baik, serta saya akan memberikan sebuah analogi sederhana supaya kalian lebih memahami dari konsep ini. Nah, di sini nanti saya akan membahas lebih dalam tentang error dalam sebuah Java. Nah, jadi kalian jangan lewatkan videonya. Nah, langsung saja ke video pembahasannya. Nah, jadi kita kan sering mengalami error nih dalam pemrograman. Jadi, kita perlu tahu lebih dalam tentang apa itu error. Nah, error itu adalah masalah yang terjadi dalam program yang bisa menyebabkan crash atau hasilnya itu salah. Nah, jadi di sini error itu emang tidak disengaja karena emang biasanya kita nggak lihat atau harus teliti. Nah, di sini lalu ada jenis-jenis error. Jadi yang pertama itu ada compile time error. Nah, jadi di sini adalah salah sintaks atau kesalahan saat kita mengoding. Lalu yang kedua itu ada runtime exception, yaitu error yang muncul saat pada program berjalan. Nah, jadi di sini solusinya itu biasanya menggunakan exception handling. Next. Nah, kenapa sih error ini kok terjadi di dalam suatu kita program gitu? Nah, yang pertama itu ada kesalahan logika. Jadi, misalnya itu kita membagi angka dengan 0. Lalu yang kedua itu, kita menginputkannya itu salah. Jadi, misalnya memasukkan huruf pada input angka. Lalu yang ketiga itu masalah teknis. Jadi, filenya itu tidak ditemukan, database error, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada akses array-nya salah. Jadi misalnya mencoba mengakses indeks ke-10 dari array yang hanya bisa diisi cuma 5 elemen. Nah, di sini jenis-jenisnya lagi yang lebih rinci lagi. Nah, compile time error itu terjadi saat kodenya tidak sesuai dengan aturan Java. Nah, contohnya misalnya kita salah ketik di sistem out println, harusnya println, tapi di sini nanti jadi titik komanya ketambahan dan lain-lain. Emang kita harus teliti. Lalu yang kedua itu ada runtime error atau exception. Nah, ini terjadi saat programnya berjalan dan menyebabkan crash. Nah, contohnya itu pembagian dengan 0 atau arithmetic exception. Lalu ada akses indeksnya itu salah, array index out of bounds exception, lalu format angkanya itu salah seperti number format exception. Nah, solusinya itu tadi yaitu menggunakan try catch finally. Nah, kita juga perlu tahu tentang try catch finally ini. Jadi yang pertama itu ada exception handling. Ini adalah penanganan kesalahan dalam sebuah Java. Try itu sama aja blok kode yang mungkin menyebabkan error. Catch-nya itu blok yang menangkap error jika terjadi. Finally-nya itu blok yang selalu dieksekusi baik ada error ataupun tidak. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan contoh dari sebuah kode yang menyebabkan error ini menggunakan try catch finally ini tadi. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh error dalam OOP ini, yaitu di sini saya akan membuat contohnya. Nah, jadi ini kita hapus. Jadi yang pertama itu kita membuat sebuah kelas contoh error
dari handling. Nah, lalu kita membuat public static void. Ini untuk menampilkan ini sebuah main utamanya. Nah, lalu kita akan mencoba membagi angka dengan 0 supaya error. Nah, di sini kita in hasil nah, lalu kita akan menampilkan print, yaitu hasil nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah catch-nya, yaitu catch dari arithmetic, berarti karena ini matematika berarti arithmetic exception ini contoh aja. Lalu di sini kita harus menangani errornya itu jika terjadi pembagian dengan 0, yaitu menggunakan system out print terjadi kesalahan, tidak bisa membagi dengan 0. Nah, lalu di sini kita membuat tadi argsnya di sini try, karena kita kan harus menggunakan try, catch sama finally. Try ini catchnya. Lalu kita harus membuat finally-nya. Lalu kita masuk ke bagian ini akan dijalankan baik terjadi error atau enggak. Lalu kita gunain system out tetap block finally. Selalu dieksekusi. Nah, lalu coba kita compile. Finally, ini kecil. Nah, lalu coba kita compile. Nah, nggak error. Lalu kita buat yaitu new string next. Nah,
Jadi akan mengeluarkan output terjadi kesalahan yaitu tidak bisa membagi dengan 0. Lalu blok finally itu selalu dieksekusi. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang try catch finally dalam menangani error di OOP ini. Nah, jadi apa sih poin pentingnya dalam video ini? Yang pertama itu error dalam pemrograman itu bisa terjadi kapan saja. Lalu kita harus menggunakan try catch finally agar program itu tetap berjalan. Lalu kita bisa gunain multiple catch untuk menangani lebih dari satu error. Nah, kita juga bisa menggunakan throw untuk memunculkan errornya sendiri. Nah, lalu ada exception handling. Di sini program itu supaya lebih stabil dan juga aman. Nah, giliran kalian nih coba praktekin kode dari error di OOP ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nih, aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya tentang pemrograman berorientasi objek ini. Nah, jadi kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pemrograman berorientasi objek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy coding dan see you next video.